Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 448, Pertempuran dengan Li Guanxin. Fang Lin memberi isyarat dengan tidak sabar, ayo, cepatlah. Aku harus segera pergi. Li Guanxin sangat marah. Beraninya Fang Lin mengabaikannya begitu saja. Seharusnya dia, Li Guanxin, yang meremehkan Fang Lin, bukan sebaliknya. Saat itu juga Li Guanxin mengambil tindakan tanpa berkata apa-apa lagi. Ledakan, Li Guanxin, meskipun penampilannya seperti seorang sarjana yang bersih dan rapi, memenuhi udara dengan kekuatan luar biasa segera setelah dia bergerak. Serangan telapak tangannya disertai dengan simbol kuno yang samar-samar terlihat di tengah cahaya putih yang menyelimuti telapak tangannya. Bukankah ini teknik rahasia keluarga Li, energi matahari sejati? Ini adalah salah satu teknik rahasia keluarga Li, telapak penghancur jantung. Tampaknya, hanya sedikit dari keluarga Li yang menguasai teknik ini, dan Li Guanxin adalah salah satunya. Banyak orang berseru kagum. Ada anggota keluarga kerajaan, anggota sekte kabut ungu, dan bagi mereka yang berasal dari keluarga Li, mereka tidak dapat menahan senyum kemenangan. Lagi pula, melihat keterampilan unik mereka yang ditunjukkan oleh Li Guanxin, mereka tentu saja merasa bangga. Telapak penghancur jantung, teknik bela diri yang diwariskan oleh leluhur keluarga Li yang berasal dari teks kuno, sangat sulit dikuasai, tetapi kekuatannya melampaui energi matahari sejati. Li Guanxin, sebagai jenius muda teratas dari keluarga Li, secara alami telah menguasai teknik ini sejak lama dan jarang menunjukkannya di depan umum. Kali ini, saat menghadapi Fang Lin, Li Guanxin berniat mengerahkan segenap tenaga. Ia ingin mengalahkan Fang Lin, membalikkan kemunduran keluarga Li saat ini, dan meninggalkan kesan kuat pada sekte kabut ungu. Mata Fang Lin sedikit menyipit. Meskipun kata-katanya meremehkan Li Guanxin, dia tidak pernah meremehkannya. Telapak tangan penghancur jantung datang dengan hembusan angin telapak tangan yang kencang, seakan bertekad untuk menghancurkan Fang Lin seluruhnya. Lakukan, Fang Lin meraung, melancarkan pukulan yang sama hebatnya saat kekuatan batinnya melonjak dan berbenturan dengan serangan yang datang. Itu adalah pukulan sederhana dan lugas, namun dampaknya sekuat petir, yang mengakibatkan berkurangnya momentum Li Guanxin. Tepat pada saat berikutnya, tinju Fang Lin dan Li Guanxin beradu. Fang Lin sedang mencari kematian. Senyum dingin terlihat di wajah banyak murid keluarga Li. Telapak penghancur jantung dikenal karena keganasannya, dan bagi Fang Lin untuk menangkisnya dengan tinjunya hanyalah tindakan yang sangat bodoh. Para anggota sekte kabut ungu dan keluarga kerajaan mengerutkan kening saat mereka menyaksikan. Tabrakan Fang Lin dengan telapak tangan penghancur jantung tampaknya bukan langkah yang bijaksana. Li Guanxin mendengus, dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dia terhuyung mundur selangkah. Apa? Fang Lin benar-benar memukul mundur Li Guanxin dengan satu pukulan. Para penonton terkejut. Bahkan anggota keluarga Li merasa tidak percaya, bagaimana Fang Lin bisa menghadapi pukulan penghancur jantung secara langsung. Fang Lin sedikit goyah, matanya memantulkan sedikit keterkejutan, tetapi itu segera lenyap. Telapak penghancur jantung yang sangat kuat. Fang Lin mengepalkan tinjunya, merasakan sakit tertentu, hampir seperti tulangnya telah retak. Jika mempertimbangkan kondisi Fang Lin saat ini, dibutuhkan seorang ahli asal surgawi untuk mematahkan tulang tangannya. Mengingat bahwa Li Guanxin mampu mencapai hal ini adalah bukti kekuatan luar biasa dari telapak penghancur jantung. Fang Lin terkejut, tetapi Li Guanxin tampak jauh lebih terkejut. Menurut perkiraannya, telapak penghancur jantung seharusnya telah menghancurkan seluruh lengan Fang Lin. Namun Fang Lin berdiri di sana seolah-olah tidak terluka sama sekali, yang menurut Li Guanxin tidak dapat diterima. Ia tidak menyangka tubuh Fang Lin begitu kuat. Berapa banyak serangan telapak tangan yang dapat kau terima? Li Guanxin bergumam pada dirinya sendiri, sambil mempersiapkan telapak penghancur jantungnya sekali lagi. Fang Lin merasa sedikit gelisah. Telapak tangan penghancur jantung ini memang bermasalah, konflik langsung akan menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan, meskipun kondisi fisiknya kuat. Tepat saat itu, dia melepaskan kekuatan puncak penghancur dan menyerang seperti binatang iblis antropomorfik ke arah Li Guanxin. Dengan bantuan kekuatan puncak penghancur, fisik Fang Lin berubah menjadi lebih kuat, sehingga dia mampu menahan pukulan penghancur jantung yang sangat kuat. Li Guanxin merasa khawatir. Tingkat tantangan Fang Lin jauh melampaui ekspektasinya, dan telapak penghancur jantungnya tampak tidak berguna melawannya. Fisik yang kuat tidak berarti apa-apa jika ada celah kekuatan,
teriak Li Guanxin. Menghindari serangan ganas Fang Lin dengan gerakan cepat, dia dengan mudah menetralisirnya. Selain itu, mata Li Guanxin bersinar dengan cahaya putih susu redup. Yang terjadi selanjutnya adalah kesadaran Fang Lin yang semakin meningkat bahwa setiap gerakannya tampaknya telah diantisipasi oleh Li Guanxin, yang selalu bereaksi sesuai dengan itu, sehingga menempatkan Fang Lin pada posisi yang tidak menguntungkan. Di depan mataku, kau bagaikan semut yang tak berarti, yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaanku, goda Li Guanxin. Fang Lin merasakan hawa dingin merayapi tulang belakangnya. Orang ini memang tangguh, bahkan memiliki keterampilan murid yang luar biasa. Prediksi semaumu, tapi bisakah kau memprediksi ini? Sosok Fang Lin menghilang saat dia melakukan jurus 9 langkah surga. Pada saat ini, di dalam arena pertarungan, sosok Li Guanxin bergoyang tak menentu, sementara Fang Lin bergerak seperti hantu. Keduanya menunjukkan teknik gerakan mereka sepenuhnya. Fang Lin tercengang, teknik gerakan Li Guanxin juga tidak main-main. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan keterampilan seperti itu di antara rekan-rekannya. Akan tetapi, masih kurang jika dibandingkan dengan keterampilan langkah 9 surga. Keterampilan langkah 9 surga, yang dianugerahkan kepadanya oleh ayahnya Fang Qingye, sangat misterius dan merupakan perwujudan ketidakpastian langit dan bumi. Meskipun teknik pergerakan Li Guanxin lumayan, namun masih kurang kualifikasinya untuk menandingi jurus langkah 9 surga. Jika Fang Lin berada pada level yang lebih tinggi, penggunaan Nine Heaven Step skill-nya akan menjadi pemandangan yang sama sekali berbeda. Itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tidak terduga, yang mengubah ribuan perubahan. Li Guanxin bukan saja tidak mampu mengimbangi teknik gerak Fang Lin, bahkan keterampilan muridnya pun terbukti tidak mampu menembus keterampilan langkah 9 surga milik Fang Lin. Bagaimana mungkin? Li Guanxin merasa sulit untuk mempercayainya. Pupil skill-nya mampu menguraikan setiap gerakan lawan, tetapi itu sepenuhnya dibutakan oleh teknik Fang Lin. Bahkan jika sedikit teknik itu diuraikan, itu mengarah pada prediksi yang sepenuhnya salah. Tidak ada pola atau jejak yang dapat dilihat. Wah! Tiba-tiba, tinju Fang Lin menghantam Li Guanxin, yang nyaris berhasil menangkis pukulan itu meskipun sudah mengantisipasinya. Tulang rusuk kiri Li Guanxin terkena hantaman langsung. Pukulan itu sangat kuat. Li Guanxin tanpa sadar tersentak, merasakan tulang rusuknya patah karena rasa sakit, menyebabkan alisnya berkerut. Kau yang minta. Seketika, Li Guanxin mencengkeram bahu Fang Lin dan menendang perutnya. Serangan balik Li Guanxin cepat dan ganas. Fang Lin, yang bahunya tertahan, tidak dapat menghindar dan harus menanggung beban tendangan itu. Tendangan itu meninggalkan rasa sakit yang hebat di perutnya, tetapi dia menggunakan kekuatannya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Li Guanxin. Penonton di luar arena terkesiap kaget. Tak seorang pun bisa tetap tenang saat melihat pemandangan ini, bahkan Han Loyun, Yang Jianye, atau Li Zhendong. Mereka semua memperhatikan kedua petarung itu dengan fokus yang intens. Pertarungan ini memang bisa disamakan dengan pertarungan sengit antara seekor naga dan seekor harimau. Tak satu pun dari mereka yang menang. Aku akui, kau memang lebih kuat dari yang kuduga. Namun, mulai sekarang, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Li Guanxin mengusap tulang rusuk kirinya yang sakit dan mengejek. Bab 449, Kipas 5 Elemen. Kau cukup biasa saja, tidak sekuat yang kubayangkan. Benar-benar mengecewakan, kata Fang Lin sambil menyeringai. Kemarahan Li Guanxin meningkat mendengar kata-kata ini, kebenciannya terhadap Fang Lin semakin dalam. Pembicara yang cerdik, aku akan menghancurkan gigimu. Li Guanxin membentak, sambil menamparkan tas Istana 9 untuk mengeluarkan kipas kertas yang agak compang-camping. Mata Fang Lin menyipit sedikit karena waspada, namun dia mencibir, kau pikir kau akan menang dengan kipas yang hampir hancur. Li Guanxin tidak berbicara. Dengan wajah serius, dia perlahan membuka kipas kertas usang itu. Tak mau bertahan, Fang Lin pun menyerang lebih dulu, mencabut tongkat tulangnya yang besar dan mengayunkannya ke arah kepala Li Guanxin. Li Guanxin tiba-tiba melambaikan kipas kertasnya, dan badai menderu, membalikkan Fang Lin dan tongkatnya. Memanfaatkan kesempatan itu, Li Guanxin mengambil tindakan ofensif dan menyerbu Fang Lin. Apakah kipasmu hanya bisa meniupkan angin? Fang Lin tertawa mengejek, tidak goyah sedikit pun. Li Guanxin mencibir sambil menggerakkan kipas kertas di tangannya lagi. Suara mendesing. Bola api yang mengamuk tiba-tiba meletus, menyerang Fang Lin dengan panas yang nyata. Fang Lin yang terkejut segera mundur. Melihat api itu tidak padam, Fang Lin meraung,
pukulannya menghamburkan bola api itu, dan kekuatan batinnya melonjak. Jejak kemenangan terpancar di wajah Li Guanxin saat dia mengayunkan kipas kertas lagi. Udara dingin menusuk turun, dan seluruh medan perang tampaknya langsung memasuki musim dingin yang keras. Fang Lin menunduk dengan terkejut melihat kakinya hampir membeku, dan tubuhnya seakan terpengaruh oleh hawa dingin, terasa sedikit berat dan lamban. Sementara itu, Li Guanxin melancarkan serangan lagi. Telapak tangannya memancarkan cahaya putih, memperlihatkan teknik telapak penghancur jantung sekali lagi. Fang Lin tidak berani lalai. Dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, menetralkan pengaruh hawa dingin, dan melancarkan teknik White Elephant Trampling Mountain. Bayangan hantu seekor gajah putih muncul, memancarkan momentum yang luar biasa. Tiba-tiba, kaki gajah itu menghentak ke arah Li Guanxin, mencoba menginjak-injaknya hingga menjadi bubur. Li Guanxin terdiam sejenak, menatap kaki gajah raksasa yang bergerak mendekat dengan ekspresi yang tidak berubah. Energi matahari sejati. Li Guanxin meninju dan melepaskan aura mengerikan, menghantam kaki gajah itu secara langsung. Adegan itu mengejutkan banyak penonton. Li Guanxin sangat hebat, menguasai teknik energi matahari sejati dan teknik telapak penghancur jantung keluarga Li dengan sangat baik. Kekuatan sinergis dari kedua teknik ini agak mencengangkan. Kaki gajah hantu itu tampaknya telah menerima hantaman hebat, seketika hancur, dan ikut hancur pula bayangan hantu gajah putih itu. Meskipun Li Guanxin berhasil menahan serangan Fang Lin, dia sendiri juga mengalami dampak yang signifikan. Kulitnya berubah menjadi hijau sesekali, dan napasnya menjadi tergesa-gesa. Tidak buruk, Fang Lin tertawa, tampak tidak peduli. Dengan dorongan kakinya, dia bergegas menuju Li Guanxin seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Li Guanxin menghadapi perubahan dengan gigih, melayangkan serangan telapak tangan langsung ke arah Fang Lin yang menyerbu. Fang Lin pun membalas tinjunya, tampaknya siap untuk beradu keras dengan Li Guanxin sekali lagi. Akan tetapi, tepat ketika tinju dan telapak tangan itu hendak bertabrakan lagi, Fang Lin tiba-tiba mengubah bentuk tubuhnya, melewati Li Guanxin tanpa menerima pukulan langsung, dan muncul di belakangnya. Cahaya putih berkelebat di mata Li Guanxin, skill muridnya didorong hingga batasnya, tetapi dia masih tidak dapat menangkap lintasan pergerakan Fang Lin. Ledakan. Pukulan ini mendarat tepat di punggung Li Guanxin. Kekuatannya begitu besar sehingga Li Guanxin terhuyung ke depan beberapa langkah, nyaris tidak bisa berdiri tegak. Wajah Li Guanxin berubah kesakitan. Punggungnya berdenyut hebat, dan dia menduga pukulan Fang Lin telah mematahkan tulang selangkanya. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat Fang Lin seperti hantu, menyerangnya lagi. Li Guanxin meraung marah, melambaikan kipas kertasnya, memanggil angin kencang yang menyelimuti seluruh medan perang. Fang Lin menghela napas pelan. Reaksi Li Guanxin cepat. Mengetahui bahwa ia tidak dapat mengatasi jurus 9 langkah surga, ia melepaskan badai di arena yang membuat Fang Lin tidak dapat menggunakan jurus tersebut. Namun, Fang Lin tidak peduli. Dia memiliki keuntungan. Setelah mengonsumsi pil pengendali angin sebelumnya, angin kencang di sini tidak akan banyak memengaruhinya. Jika Fang Lin telah meminum pil Dewa Angin, angin di sini akan menjadi bantuannya yang terbesar. Sayangnya, pil Dewa Angin, pil bermutu lebih tinggi daripada pil pengendali angin, sulit dibuat. Fang Lin saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tanpa teknik gerakanmu yang aneh, bagaimana kau akan melawanku? Li Guanxin menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan menatap Fang Lin dengan mata seorang pemenang. Di luar lapangan, anggota keluarga Li bersorak serempak, meyakini Li Guanxin adalah pemenang yang pasti dan bahwa mengalahkan Fang Lin hanya masalah waktu. Sekte Kabut Ungu dan anggota keluarga kerajaan menunjukkan kekhawatiran. Menurut mereka, sebagian besar kekuatan Fang Lin bergantung pada jurus langkah 9 surga. Tanpa kemampuan menggunakan teknik gerakan yang hebat ini, apakah Fang Lin masih dapat bersaing dengan Li Guanxin? Memberinya kipas 5 elemen yang pernah kau gunakan sebelumnya, sepertinya kau sedang mempersiapkannya untuk menjadi kepala keluarga Li berikutnya, bukan? Han Loyun melirik Li Zhendong dan berkata dengan santai. Li Zhendong bahkan tidak melihat ke arah Han Loyun, dan menjawab dengan dingin, bukan urusanmu. Han Loyun tersenyum, tidak sedikit pun marah. Ia berbicara lagi, sayang sekali penilaianmu buruk. Dilihat dari penampilannya, aku khawatir ia tidak akan hidup lebih dari 30 tahun. Kata-kata ini langsung membuat Li Zhendong marah, menatap Han Loyun dengan tatapan bermusuhan. Hehe, aku cuma bilang, jangan dianggap serius, Han Loyun tertawa. Pada saat ini,
situasi di medan perang berubah lagi. Fang Lin menghunus pedang panjangnya yang berdarah dan segera mengayunkannya ke arah Li Guanxin saat pedang itu masih patuh. Cahaya pedang berwarna darah bersiul di udara, menuju langsung ke arah Li Guanxin. Li Guanxin terkejut. Dia bisa merasakan ancaman mematikan dari cahaya pedang berdarah itu. Tanpa ragu, dia menggoyangkan kipas 5 elemennya berulang kali. Dinding es berturut-turut muncul, membentuk perisai yang tidak bisa ditembus di depan Li Guanxin. Ada sebanyak 12 dinding es. Dinding-dinding itu tampaknya telah mengembun hampir seketika. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang menyerang, menghantam dinding es. Dinding es pertama hancur hampir seketika, diikuti oleh yang kedua, yang ketiga. Kedua belas dinding es runtuh dalam sekejap mata, dan cahaya pedang berwarna darah pun lenyap. Li Guanxin menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat itu, jantungnya berdebar kencang karena panik. Saat ini, Li Guanxin melihat ke bawah dan melihat bahwa kipas 5 elemennya telah kehilangan kilaunya. Sepertinya kipas itu telah rusak oleh cahaya pedang itu. Sambil mengumpat pelan, Li Guanxin memutuskan bahwa dia tidak bisa menggunakan kipas 5 elemen untuk saat ini. Dia memasukkannya kembali ke dalam tasnya dan mengeluarkan pedang panjang yang dibuat secara unik. Bab 450. Pedang ini, meskipun bilahnya tampak polos, memiliki gagang khas yang dihiasi kepala harimau. Kepala harimau yang tampak seperti manusia hidup ini, mengaum dengan ganas disertai mulutnya yang menganga, memberi kesan seolah-olah memamerkan taringnya kepada semua orang yang hadir. Sebagai pemuda paling berbakat dalam generasi keluarga Li, Li Guanxin tentu saja memiliki banyak harta, karena mereka telah menaruh semua harapan padanya. Ketika Li Guanxin mengeluarkan pedang ini, seluruh auranya tampak bergelora, seolah-olah auman harimau samar-samar terdengar dari dalam pedang panjang itu. Kau adalah orang ketiga yang memaksaku menggunakan pedang ini, kata Li Guanxin dengan ekspresi tenang, menatap Fang Lin dengan tenang. Fang Lin menyeringai, merenung dalam hati bahwa dua orang sebelumnya pastilah Yang Xuanfeng dan Han Xiaoxing. Di luar arena duel, melihat Li Guanxin menghunus pedang, Yang Xuanfeng sedikit mengernyit dan berkomentar, Li Guanxin hendak memainkan kartu asnya. Mendengar hal ini, banyak anggota keluarga kerajaan yang agak terkejut dan bertanya, apakah dia menahan diri selama ini? Yang Xuanfeng menggelengkan kepalanya, kekuatannya hampir sepenuhnya diinvestasikan pada pedang ini. Bahkan aku harus sangat berhati-hati terhadap pedang ini. Mendengar ini, orang banyak bahkan lebih terkejut. Penilaian Yang Xuanfeng tidak diragukan lagi tinggi. Jika demikian, bukankah Fang Lin akan dalam bahaya sekarang? Anggota keluarga Li semua gembira dan gembira saat melihat Li Guanxin mengeluarkan pedang panjang kepala harimau. Dengan bantuan pedang ini, saudara Guanxin dijamin menang. Siapa yang bisa menandinginya setelah pedang ini terhunus? Fang Lin saja, satu pukulan sudah cukup untuk membelahnya. Anggota keluarga Li menyampaikan pandangan mereka satu persatu, dengan jelas menaruh kepercayaan besar pada Li Guanxin saat ini. Mereka semua percaya bahwa dengan pedang ini, Li Guanxin dijamin menang melawan Fang Lin. Namun, Fang Lin hanya mencibir, tanpa kipas 5 elemenmu, kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan pedang patah ini? Li Guanxin tetap tenang, menatap Fang Lin, apakah kamu tidak tahu kekuatan pedang ini? Sepertinya Han Xiaoxing belum memberitahumu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Fang Lin tetap santai meskipun rasa waspada muncul dalam dirinya. Tanpa membuang kata-kata lagi, Li Guanxin mengayunkan pedang panjang kepala harimau dan menebas pelan ke arah Fang Lin. Ledakan, gelombang ki pedang yang dahsyat menyambar maju, menyebabkan Fang Lin tersentak ke belakang, wajah dan lengannya dipenuhi goresan berdarah. Namun, itu belum berakhir. Di dalam aura pedang yang ganas itu, seekor harimau yang mengamuk tampak menyerbu keluar, langsung menerjang ke arah Fang Lin. Kekuatan pedang ini jauh melampaui ekspektasi Fang Lin. Pada saat ini, saat harimau yang mengamuk itu menyertai ki pedang dalam serangannya, Fang Lin meraung dan memperlihatkan kekuatan puncak penghancur hingga batasnya, melancarkan pukulan tiba-tiba sebagai balasan. Terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Li Guanxin mencibir. Harimau yang mengamuk itu dan Fang Lin bertabrakan dengan keras. Sementara Fang Lin tetap tidak bergerak, harimau itu hancur berkeping-keping dengan suara gemuruh. Pedang ki berputar kembali ke arah Li Guanxin. Serangan balasan. The Power of Breaking Peak, anugerah kekuatan surgawi. Membalas serangan lawan dengan serangan balik yang sama kuatnya adalah kemampuan iblis kuno, Breaking Peak. Dan saat ini, Fang Lin menunjukkannya. Menghadapi gelombang ki harimau dan pedang,
Fang Lin tentu saja tidak melawan secara langsung, sebaliknya memilih untuk melawan dengan kemampuan surgawi Breaking Peak. Li Guanxin sedikit mengernyit, tampaknya tidak mengantisipasi gerakan Fang Lin. Namun, ia segera melancarkan serangan kedua dengan pedangnya, energi pedang meletus, meniadakan energi pedang yang memantul. Tidak buruk, Li Guanxin harus mengakui hal ini, tetapi segera melancarkan serangan lainnya. Fang Lin menggertakkan giginya dalam hati, bisakah orang ini benar-benar menggunakan pedang panjang kepala harimau ini tanpa hambatan? Itu agak terlalu kuat. Setelah menggunakan kekuatan surgawi Breaking Peak sekali, dia membutuhkan waktu untuk pulih dan tidak dapat menggunakannya sesuka hati. Namun, Fang Lin masih menyimpan beberapa kartu di balik lengan bajunya dan belum mengungkapkan semua taktiknya. Saat ini, dia hanya memperhatikan Li Guanxin dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Saat berikutnya, sosok Fang Lin menghilang, benar-benar menghilang dari arena pertandingan. Bahkan penonton di luar lapangan tidak dapat menemukannya dimanapun. Pedang Ki dari pedang panjang kepala harimau tidak menemukan sasaran dan hanya mengenai udara. Li Guanxin membeku sesaat, lalu dengan cepat mengamati sekelilingnya, mendorong keterampilan muridnya hingga batasnya. Namun, dia tidak dapat menemukan Fang Lin dimanapun. Seolah-olah dia telah menghilang begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Kemana Fang Lin pergi? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Apakah dia melarikan diri? Dia tidak mungkin. Dengan begitu banyak orang yang menonton, bagaimana mungkin dia bisa menghilang begitu saja? Di luar lapangan pertandingan, para penonton memperlihatkan keterkejutan dan kebingungan mereka, tidak seorang pun melihat bagaimana Fang Lin menghilang. Bahkan Han Loyun, Li Zhendong, dan Yang Jianyai agak terkejut. Mereka mengetahui trik yang digunakan Fang Lin, tetapi tetap diam untuk sementara waktu. Pada saat ini, yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah Li Guanxin di lapangan kontes. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, meskipun tidak ada tanda-tanda Fang Lin, dia selalu merasa bahwa Fang Lin masih di lapangan, hanya disembunyikan oleh beberapa metode khusus. Wah, tiba-tiba sebuah pukulan muncul entah dari mana dan mendarat keras di bahu Li Guanxin, membuatnya sedikit tersandung. Li Guanxin dengan cepat berbalik untuk membalas dengan serangan pedang, tetapi tidak ada seorang pun di belakangnya. Seolah-olah pukulan itu datang begitu saja. Sialan, Li Guanxin mengumpat pelan. Dia ingin Fang Lin menghadapinya dalam duel yang adil dan jujur. Namun sekarang, Fang Lin seperti hantu, sama sekali tidak terlihat. Bagaimana mereka bisa melanjutkan pertarungan? Apakah dia seharusnya mengayunkan pedang panjang kepala harimau secara membabi buta kemana-mana? Faktanya, Fang Lin tidak menghilang begitu saja. Sebaliknya, ia menggunakan teknik unik untuk menggagalkan penglihatan Li Guanxin. Taktik ini mirip dengan taktik pedang tanpa jejak yang digunakan King Jianzi sebelumnya, sepenuhnya tidak dapat dilacak. Setelah bertarung melawan King Jianzi, Fang Lin berkonsultasi dengannya dan menemukan rahasia teknik tanpa jejak. Karena Fang Lin tidak menggunakan pedang, ia menerapkan esensi teknik tersebut pada keterampilan gerakannya. Setelah menyempurnakannya, teknik itu menjadi seperti sekarang. Pada kenyataannya, Tracellus Body Skill memiliki kekurangan yang signifikan, karena seseorang tidak sepenuhnya menghilang, auranya masih ada. Jika seseorang memiliki indera yang tajam, misalnya, Han Xiaoxing, Tracellus Body Skill ini tidak akan berguna. Namun, Li Guanxin tidak termasuk di antara mereka. Dia lebih mengandalkan penglihatannya dan pupil skill-nya. Dikombinasikan dengan pengendalian aura Fang Lin yang disengaja, sangat sulit bagi Li Guanxin untuk menemukan di mana tepatnya Fang Lin berada, sehingga mengakibatkan situasi yang sangat pasif. Li Guanxin merasa kesal. Jika dia masih bisa menggunakan kipas 5 elemen, maka bahkan jika Fang Lin menghilang, dia bisa memaksanya keluar. Masalahnya adalah dia tidak bisa menggunakan kipas 5 elemen saat ini, dan dia tidak punya metode efektif lain untuk menghadapi Fang Lin yang saat ini tidak terlihat. Wah! Pukulan mengerikan lainnya dilayangkan. Meskipun Li Guanxin bereaksi terhadap pukulan itu tepat waktu, mustahil untuk menghindarinya dalam sepersekian detik itu. Li Guanxin terhuyung mundur, wajahnya semakin gelap seiring berjalannya waktu. Dia telah kehilangan ketenangannya sebelumnya. Meskipun memiliki pedang yang tangguh, dia merasa agak tidak berdaya. Bab 451, Kekuatan Mata Roh. Saat anggota keluarga Li mengkhawatirkan Li Guanxin tiba-tiba melirik Yang Xuanfeng di luar lapangan seni bela diri. Yang Xuanfeng, perhatikan baik-baik. Jurus ini awalnya disiapkan untukmu, tapi aku akan menggunakan Fang Lin sebagai latihan hari ini.
Li Guanxin meraung marah. Perkataannya tidak saja mengejutkan orang-orang di luar ring tetapi juga Yang Xuanfeng, yang tidak yakin apalagi yang disembunyikan Li Guanxin. Li Guanxin memegang pedang panjang kepala harimau. Meskipun dia tidak dapat melihat di mana Fang Lin berada saat ini, dia tahu Fang Lin pasti sedang mengawasinya dari kegelapan, mencari kelemahannya untuk mengalahkannya dalam satu gerakan. Fang Lin, jurus ini awalnya kusimpan untuk Yang Xuanfeng, tapi ini layak digunakan untukmu. Li Guanxin mencibir dingin dan tiba-tiba menggigit lidahnya, menyemburkan semburan darah. Jari-jarinya langsung ternoda oleh darahnya sendiri, yang kemudian ia oleskan ke dahinya hingga meninggalkan bekas darah. Mata roh, buka. Li Guanxin meraung seperti orang kesurupan, memancarkan aura yang luar biasa. Seluruh bidang seni bela diri tampaknya telah menjadi wilayah kekuasaannya, di mana ia menjadi kaisar. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah celah muncul di dahi Li Guanxin, dan mata dingin muncul dari dalamnya. Melihat ini, kecuali Li Zhendong yang mengetahuinya, semua orang di arena mengubah ekspresi mereka. Dia benar-benar telah mengembangkan mata roh. Ya dewa, Li Guanxin benar-benar mengerikan. Begitu mata roh terbuka, tak ada seorang pun yang dapat menandinginya di antara rekan-rekannya. Li Guanxin menyembunyikannya dengan sangat baik. Fang Lin akan kalah. Han Loyun dan Yang Jianye keduanya mengernyitkan alis mereka pelan, lalu menoleh menatap Li Zhendong yang tampak acuh tak acuh. Keluarga Li benar-benar menghasilkan seorang jenius, bahkan lebih baik dari dirimu saat itu, kata Han Loyun, dengan nada yang berada di antara kekaguman dan sesuatu yang lain. Yang Jianye tidak berbicara, meskipun dia tidak mau mengakuinya, kekuatan yang ditunjukkan Li Guanxin saat ini memang cukup mengejutkan. Xuanfeng, apakah kamu pernah melihat Li Guanxin menggunakan mata roh sebelumnya? Yang Jianye menoleh ke Yang Xuanfeng yang diam dan bertanya. Yang Xuanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, aku sudah melawannya 3 kali, dan dia belum pernah menggunakan mata roh. Dia mungkin tidak bisa menggunakannya sebelumnya dan baru-baru ini berhasil mengolahnya. Namun, mungkin juga dia selalu menahan kekuatannya. Jadi, kalau dilihat sekarang, apakah kamu bisa mengalahkannya? Yang Jianye bertanya, menantikan jawaban Yang Xuanfeng. Yang Xuanfeng merenung sejenak, secerca keyakinan terpancar di wajahnya, bahkan dengan mata roh, aku punya cara untuk menghadapinya. Bagus. Yang Jianye tidak bertanya lebih lanjut. Jawaban Yang Xuanfeng memuaskannya. Pada saat ini, di medan bela diri, mata roh Li Guanxin di dahinya terbuka, dan cahaya redup memindai seluruh area. Aku melihatmu. Li Guanxin meraung dan mengayunkan pedangnya ke suatu titik. Di tengah derasnya ki pedang, sosok Fang Lin akhirnya muncul, tidak dapat bersembunyi lebih lama lagi. Ledakan. Fang Lin terkena serangan ki pedang dan terus-menerus mundur. Bayangan puncak hancur yang menutupi tubuhnya meredup. Fang Lin diam-diam terkejut. Li Guanxin memang bukan orang yang mudah dikalahkan, kekuatannya tak terduga sampai sejauh ini, dan dia bahkan membuka mata roh. Spirit Eye yang dikabarkan merupakan salah satu kekuatan surgawi yang dimiliki seniman bela diri. Semakin cepat dibuka, semakin bermanfaat bagi seniman bela diri, dan potensi pengembangan di masa mendatang akan sangat menakjubkan. Secara umum, bahkan di antara mereka yang telah memasuki tahap asal surgawi, hanya sedikit yang telah membuka mata roh. Hanya pada tahap yang lebih tinggi dari asal surgawi, ketika seniman bela diri telah membuka 72 meridiannya, mereka dapat membuka mata roh dengan lebih mudah. Tetapi jika seseorang membuka mata roh pada tahap Vena roh, potensi pengembangan mata roh, sekarang dengan 72 meridian yang terbuka, sangatlah minimal. Oleh karena itu, membuka mata roh sebelum mencapai tahap Vena roh adalah pilihan terbaik. Fang Lin tidak menyangka Li Guanxin akan membuka mata roh di tahap elemen tanah. Mungkin bahkan Yang Xuanfeng dan Han Xiaoxing pun belum mencapainya. Pembukaan mata roh dapat melihat melalui ilusi dan sepenuhnya memahami semua kelemahan dan celah lawan. Itu beberapa kali lebih kuat daripada keterampilan murid yang ditunjukkan oleh Li Guanxin sebelumnya. Terlebih lagi, mata roh itu sendiri memiliki kekuatan yang sangat besar. Serangannya cukup untuk membuat seniman bela diri di lapisan ke-9 elemen bumi runtuh. Meskipun skill tubuh tanpa jejak milik Fang Lin sangat hebat, skill itu tidak berguna saat berhadapan dengan mata roh. Fang Lin, yang berdiri di hadapan Li Guanxin yang memiliki mata roh, penuh dengan kekurangan. Mataku melihat segalanya dengan sangat jelas. Tidak ada yang bisa lolos dari pandanganku. Li Guanxin mencibir, seolah-olah dia sudah mengamankan kemenangan. Fang Lin menyeringai, sejak mata roh keluar,
kecuali dia ingin memperlihatkan beberapa keahliannya, Li Guanxin pada dasarnya tak terkalahkan. Ditambah lagi, Li Guanxin masih memiliki pedang panjang kepala harimau yang perkasa, sulit membayangkan siapapun di generasi yang sama yang dapat menghadapinya. Meskipun Fang Lin memiliki beberapa trik tersembunyi, entah itu pedang panjang berwarna darah atau tombak kuno, itu adalah benda terlarang dan tidak bisa digunakan begitu saja. Mengenai teknik lainnya, mengungkapkannya akan menyebabkan banyak masalah baginya. Tetapi bahkan pada titik ini, Fang Lin tetap tenang, ekspresinya santai. Apakah Fang Lin masih bisa tersenyum? Apakah dia sudah gila? Kurasa dia sudah menyerah pada dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menandingi mata roh, dia pasti tahu dia bukan lawannya. Ini salahnya karena begitu sombong, berani menantang jenius teratas keluarga Liku, dia pantas mendapatkan apa yang didapatnya. Kau benar juga, jika kita tidak memberinya pelajaran yang berat, dia tidak akan menganggap serius keluarga Liku. Orang-orang dari keluarga Li mencibir, memperlihatkan penghinaan dan ejekan terhadap Fang Lin. Orang-orang dari Sekte Kabut Ungu tentu saja sangat kesal dan tidak rela, tetapi menurut mereka, meskipun Fang Lin memiliki beberapa kartu tersembunyi, tampaknya sulit baginya untuk mengalahkan Li Guanxin yang telah memanfaatkan mata roh. Fang Lin, apakah kamu punya trik lain? Gunakan semuanya. Kalau tidak, kamu akan kalah telak dan tubuhmu akan rusak total. Wajah Sekte Kabut Ungu akan hancur karenamu. Li Guanxin tertawa terbahak-bahak, mata roh yang terbuka dan tertutup itu sepertinya mengisyaratkan kekuatan yang mengerikan. Fang Lin tersenyum, menatap Li Guanxin, senyum santai di wajahnya, bahkan membawa sedikit rasa jijik. Li Guanxin, apakah kamu belum merasakannya? Fang Lin tertawa. Mendengar ini, Li Guanxin tiba-tiba merasa bingung. Apa yang tidak saya rasakan? Apa yang dia bicarakan? Mengapa tidak bisa dijelaskan? Orang-orang di luar bidang seni bela diri juga merasa sangat aneh. Dalam situasi ini, dan Fang Lin masih mengucapkan kata-kata samar ini, apa sebenarnya maksudnya? Tiba-tiba, wajah Li Guanxin berubah pucat, dan ketika dia menatap Fang Lin lagi, kedua matanya dan mata roh di dahinya dipenuhi teror. Fang Lin tertawa, sepertinya kau sudah merasakannya. Bab 452, memarahi keluarga Li. Li Guanxin memang merasakannya. Dia sebenarnya diracuni tanpa menyadarinya. Pada saat ini, Li Guanxin merasakan gelombang dingin di sekujur tubuhnya, tangan dan kakinya mulai kaku dan mati rasa. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darahnya tampaknya berangsur-angsur membeku. Apa yang telah kau lakukan? Li Guanxin sangat marah, melotot ke arah Fang Lin seolah ingin menelannya bulat-bulat. Fang Lin menggaruk kepalanya dengan ekspresi tidak bersalah di wajahnya. Aku tidak melakukan apapun, aku hanya mengoleskan sedikit sesuatu padamu. Bagaimana rasanya? Enak? Bukan. Li Guanxin begitu marah hingga ia hampir meledak. Merasa senang. Ia merasa tidak enak. Dasar hina. Kau benar-benar hina. Li Guanxin mengumpat dengan marah. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Dia telah mengaktifkan mata rohnya, siap untuk mengalahkan Fang Lin dengan kuat. Namun yang mengejutkannya, dia diracuni. Bagi Li Guanxin, ini persis seperti sambaran petir. Di pinggiran arena latihan, semua orang juga mengerti. Banyak orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Li Guanxin telah diracuni. Fang Lin punya taktik yang mengesankan. Bukankah ini terlalu berbahaya? Berbahaya. Fang Lin adalah seorang pemurni pil, wajar saja jika dia memanfaatkan kekuatannya. Taktik yang murahan, sungguh memalukan. Tentu saja, anggota keluarga Li memarahi Fang Lin, menganggapnya rendah, tak tahu malu, berbahaya, dan beracun. Sementara itu, anggota Sekte Kabut Ungu segera membalas. Para anggota keluarga kerajaan tetap diam, dengan ekspresi aneh di wajah mereka, ini terlalu dramatis, bukan? Sepertinya Li Guanxin akan menang, tetapi dia akhirnya diracuni. Hanya orang-orang yang mengenal Fang Lin yang tahu untuk berhati-hati saat menghadapinya, jika tidak, mereka tidak akan tahu kapan mereka bisa diracuni. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Terlebih lagi, Fang Lin telah meracuni Li Guanxin sebelum ia mengaktifkan mata rohnya. Jika tidak, setelah Li Guanxin mengaktifkan mata rohnya, Fang Lin tidak akan memiliki kesempatan untuk meracuninya, semua gerakannya akan terlihat oleh Li Guanxin. Sederhananya, hasilnya sudah diputuskan sebelum Li Guanxin mengaktifkan mata rohnya. Fang Lin hanya menunggu racunnya bereaksi. Racun yang diberikan Fang Lin memang lambat aktif, tetapi begitu aktif, racun itu sangat ganas.
Racun itu menyebabkan darah seseorang membeku dalam waktu singkat, seolah membeku. Jika darah di tubuhnya membeku total, Li Guanxin hanya punya satu jalan, kematian. Engah. Li Guanxin memuntahkan darah. Darah yang menyembur keluar membeku menjadi gumpalan begitu menyentuh tanah, pemandangan yang sangat mengejutkan. Fang Lin berkata sambil menyeringai, jangan terlalu bersemangat. Racun itu tidak akan langsung membunuhmu. Waktumu tinggal sekitar 4 jam lagi. Hargai mereka. Apa, 4 jam? Aku hanya punya 4 jam lagi. Li Guanxin merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Dia pingsan di tempat, tercengang seolah-olah dia telah disambar petir. Guanxin, Li Zhendong segera bergegas ke arena latihan, dan mengarahkan serangan telapak tangan langsung ke Fang Lin, tanpa ragu-ragu. Dia ingin membunuh Fang Lin di tempat. Han Loyun segera melangkah di depan Fang Lin, lambaian lengan bajunya menangkis serangan telapak tangan Li Zhendong. Fang Lin sama sekali tidak takut pada Li Zhendong. Sambil tersenyum mengejek, dia berkata, kepala keluarga Li, kamu benar-benar pengganggu. Jika aku memukul yang muda, apakah yang tua harus turun tangan? Li Zhendong melotot ke arah Fang Lin, serahkan penawarnya. Fang Lin tertawa mengejek, tidak ada penawarnya. Kalau kau pikir kau bisa menyembuhkannya, silakan saja. Atau lihat saja darahnya membeku dan dia mati. Mendengar kata-kata itu, wajah Li Guanxin semakin pucat, kesombongan dan sikap masa lalunya telah hilang. Yang tersisa hanyalah rasa takut akan kematiannya yang akan segera terjadi. Li Zhendong sangat marah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Han Loyun, jika kamu tidak membuatnya menyerahkan penawarnya, aku akan menghancurkan sekte kabut ungu milikmu. Han Loyun menjawab dengan santai, jika kamu bisa melakukannya, silakan saja mencobanya. Li Zhendong meraung seperti singa yang marah dan langsung menyerang. Saat dia memukul dengan tinjunya, seolah-olah ada gunung yang ditekan ke bawah. Wajah Fang Lin berubah drastis, jika dia harus menghadapi pukulan ini sendirian, dia takut kekuatannya bisa menghancurkannya. Han Loyun tetap tanpa ekspresi dan menangkis serangan Li Zhendong dengan jentikan jarinya, aura ungu pun meledak. Li Zhendong, kau terlalu gegabah. Beraninya kau bertindak liar di istanaku. Teriak Yang Jianye, tidak tinggal diam. Ia melancarkan serangan telapak tangan yang kuat ke arah Li Zhendong. Li Zhendong, dengan mata memerah, meraung dan menerima pukulan terberat dari Yang Jianye. Jadi, kalian berdua bersekongkol melawanku hari ini. Raut wajah Li Zhendong semakin buruk. Bahkan saat menghadapi Han Loyun dan Yang Jianye, dia tidak menunjukkan rasa takut. Dia tidak takut, tetapi anggota keluarga Li yang hadir agak takut. Sebuah kontes yang awalnya milik Fang Lin dan Li Guanxin telah berkembang sejauh ini. 3 orang terkuat di negara Qian, semuanya mengambil tindakan. Apakah mereka mencoba untuk menjungkirbalikkan negara Qian? Li Zhendong, ini bukan rumah leluhur keluarga Li, ini bukan tempatmu untuk bertindak liar. Yang Jianye berkata dengan dingin, ancamannya jelas sekali. Han Loyun tetap diam, hanya menatap Li Zhendong dengan acuh tak acuh. Li Zhendong melirik Li Guanxin yang terkulai di tanah. Melihat wajahnya yang pucat, tubuhnya yang gemetar, dan mata roh di dahinya yang memudar, dia merasakan urgensi. Segera, Li Zhendong mengalirkan kekuatan batinnya ke dalam tubuh Li Guanxin, dengan maksud menyembuhkan racunnya. Fang Lin menyentuh hidungnya dan berkata, jika kau ingin membunuhnya, silakan saja dan cobalah untuk mendetoksifikasinya. Li Zhendong mengabaikannya dan terus menggunakan kekuatan batinnya untuk mencoba mendetoksifikasi racun tersebut. Akibatnya, Li Guanxin menjerit kesakitan, wajahnya semakin pucat. Li Zhendong segera berhenti, wajahnya muram seperti air. Fang Lin, serahkan penawarnya. Jika sesuatu terjadi pada Guanxin, bahkan jika kau melarikan diri ke ujung bumi, aku akan membunuhmu. Li Zhendong menggertakkan giginya dan berkata. Fang Lin tertawa dingin, menyelamatkannya itu mudah. Biarkan saja orang tuaku selamat. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak orang dari keluarga Li mengubah ekspresi mereka, dan mata Li Zhendong juga berkedip. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan, berikan aku penawarnya sekarang. Teriak Li Zhendong, menolak mengakui bahwa dia telah memenjarakan orang tua Fang Lin. Fang Lin menunjuk wajah Li Zhendong dan berteriak dengan marah, Li Zhendong, keluarga Limu telah memusnahkan keluarga Gus Hui Fangku, membunuh seluruh keluargaku, dan memenjarakan orang tuaku. Apakah kau masih ingin menyembunyikannya? Semua orang tahu tindakan mengerikan yang dilakukan oleh keluarga Li di negara Qian. Siapa yang kau coba tipu? Kau hanya membodohi dirimu sendiri.
Sekarang jika kau tidak membebaskan orang tuaku, maka jenius nomor satu dari keluarga Li ini akan jatuh hari ini. Kau tidak membunuhnya, keluarga Limu yang kotor itu yang melakukannya. Anggota keluarga Li yang mendengar perkataan Fang Lin menjadi marah dan geram. Wajah mereka gatal, seolah-olah seseorang telah menamparkan mereka berulang kali. Melihat sekeliling, anggota Sekte Kabut Ungu dan keluarga kerajaan semuanya menatap mereka dengan tatapan menghina. Hal ini membuat mereka merasa terhina, berharap mereka bisa bersembunyi di dalam tanah. Fang Lin, karena menghina keluarga Liku, kau tidak akan pernah menebus dosamu bahkan dengan 1000 kematian. Li Zhendong meraung begitu keras hingga hampir meledak. Dunia bergema dengan amarahnya. Bab 453, Li Guanxin yang tertekan. Fang Lin menepis komentar itu, tidak peduli dengan ancaman Li Zhendong. Sambil menunjuk Li Guanxin yang tergeletak di tanah, dia berkata, kamu seharusnya mengkhawatirkannya saja. Jika ini terus berlanjut, orang ini akan mati. Memang, kondisi Li Guanxin sangat buruk. Semakin lama berlarut-larut, seperti yang dikatakan Fang Lin, semakin berbahaya bagi Li Guanxin. Wajah Li Zhendong pucat pasi, dan matanya dipenuhi kecemasan. Meskipun Li Guanxin bukan putranya sendiri, ia tetap merupakan penerus sah dari garis keturunannya dan keturunan paling berbakat dari keluarga Li, yang ditakdirkan untuk mengambil alih kepemimpinan. Bagaimanapun juga, Li Zhendong tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat Li Guanxin binasa di sini. Kehilangan seperti itu akan sangat tidak tertahankan bagi keluarga Li. Keturunan biasa dari keluarga Li, jika mereka meninggal, ya sudahlah, lebih banyak yang bisa dibina dari generasi muda dengan sejumlah sumber daya. Namun, Li Guanxin tidak tergantikan. Siapa yang tahu berapa tahun kemudian keluarga Li akan melahirkan seorang jenius seperti dia. Bahkan dapat dikatakan jika Li Guanxin meninggal, hal itu akan secara langsung mempengaruhi keberuntungan masa depan keluarga Li. Jika menyia-nyiakan bakat seperti itu, kemungkinan besar leluhur keluarga Li akan menjadi gila dan bangkit dari kuburnya. Meskipun Li Zhendong merasa sangat enggan, dia membuat pilihan paling bijaksana pada saat kritis ini. Aku akan membebaskan orang tuamu. Berikan aku penawarnya sekarang, kata Li Zhendong dengan wajah yang terdistorsi. Tidak seorang pun dapat membayangkan rasa frustrasi dan marah di hatinya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Fang Lin menanggapi dengan senyum dingin, yang aku inginkan bukanlah janjimu yang sembrono. Aku ingin kau mengirim orang tuaku ke Sekte Kabut Ungu. Li Zhendong mendidih karena amarah, ingin menyerang Fang Lin setiap saat. Dia berteriak, ketika aku, Li Zhendong, mengatakan sesuatu, aku bersungguh-sungguh. Berikan aku penawarnya sekarang. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku bisa membatasi racun dalam tubuhnya, tetapi kamu harus mengirim orang tuaku ke Sekte Kabut Ungu dalam waktu setengah hari, untuk memastikan keselamatan mereka. Li Zhendong tidak ragu-ragu dan mengangguk dengan enggan. Dia tidak punya waktu untuk menunda-nunda hal-hal itu. Dia segera mengeluarkan jade slip dan memberitahu orang-orang di rumah leluhur keluarga Li untuk mengirim orang tua Fang Lin ke Sekte Kabut Ungu dengan selamat. Han Loyun juga mengeluarkan jade slip, menghubungi orang-orang dari Sekte Kabut Ungu, dan meminta mereka untuk bertemu orang tua Fang Lin. Setelah melakukan kontak, Han Loyun meyakinkan Fang Lin, Penatua secara pribadi berangkat untuk menyambut orang tuamu. Tidak mungkin keluarga Li menodai tangan mereka. Mendengar kata-kata ini, Fang Lin sangat bersyukur dan merasa lega. Meskipun dia tidak memiliki banyak kasih sayang kepada orang tuanya dalam kehidupan ini, karena jiwanya baru terbangun beberapa tahun yang lalu. Fang Lin, yang masih menempati tubuh ini, menyelamatkan orang tuanya di kehidupan ini, semacam kompensasi untuk tuan rumah aslinya. Orang tuamu telah dikirim ke Sekte Kabut Ungu, bisakah kamu memberikan pengobatan sekarang? Li Zhendong mendesak dengan tidak sabar. Melihat kondisi Li Guanxin memburuk, tubuhnya berubah kaku dan keunguan, Li Zhendong benar-benar khawatir Li Guanxin bisa mati. Fang Lin menjawab sambil tersenyum, kepala keluarga Li, minggirlah. Aku merasa tidak nyaman denganmu berdiri di sini, aku mungkin akan mengacaukan segalanya. Li Zhendong marah besar tetapi harus mendengarkan Fang Lin dan minggir. Namun, dia terus mengawasi Fang Lin, siap untuk menjatuhkannya tanpa menghiraukan campur tangan Han Loyun atau Yang Jianyai, jika Fang Lin melakukan gerakan mencurigakan. Fang Lin berjalan mendekati Li Guanxin yang hampir tidak bergerak. Li Guanxin masih sadar, tetapi separuh darah di tubuhnya telah membeku, membuatnya tidak bisa bergerak. Melihat Fang Lin memandang rendah dirinya, Li Guanxin lebih baik mati.
Dia adalah jenius nomor satu dari keluarga Li yang kuat dan salah satu anak muda berbakat terbaik di negara Qian. Dia selalu memandang rendah orang lain dari atas. Kapan dia menjadi begitu menyedihkan? Kalau saja dia tidak benar-benar tidak bisa bergerak, dia akan punya dorongan untuk mengakhiri hidupnya. Apa kau tidak senang? Apa kau ingin memukulku? Sayangnya, kau bahkan tidak bisa bergerak. Bahkan jika aku melemparmu ke dalam lubang pembuangan, kau tidak akan bersuara, kata Fang Lin sambil tertawa. Wajah Li Guanxin berubah masam, bukan hanya karena racun tetapi juga karena provokasi Fang Lin. Dengan seringai di wajahnya, Fang Lin mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke bahu kanan Li Guanxin, di bawah tatapan skeptisnya. Li Zhendong segera datang mendekat, mengamati Fang Lin dengan curiga, tidak yakin apakah Fang Lin sedang meredakan keracunan Li Guanxin atau merencanakan sesuatu yang lain. Fang Lin menepukkan tangannya dan berkata dengan santai, jangan khawatir. Selama jarum ini tidak dicabut, dia tidak akan mati. Li Zhendong yang curiga pada Fang Lin langsung pergi memeriksa kondisi Li Guanxin. Benar saja, pembekuan darah Li Guanxin melambat secara signifikan. Dapat dilihat bahwa hidupnya tidak lagi dalam bahaya langsung. Bahkan orang-orang seperti Li Zhendong agak terkejut dengan teknik misterius Fang Lin, jika dia berniat untuk menyakiti seseorang, itu akan menjadi sesuatu yang tak terkalahkan. Sepertinya aku akan menuju ke sekte langit virtual nanti. Lagi pula aku tidak terburu-buru, jadi tidak masalah jika sedikit tertunda, kata Fang Lin. Han Loyun tersenyum dan berkata, tidak masalah, masih banyak waktu. Ngomong-ngomong, aku bukan pemain cadangan lagi, kan? Fang Lin tiba-tiba menimpali dengan penuh semangat. Mendengar ini, semua orang tercengang, lalu mengerti. Ya, Fang Lin mengalahkan Li Guanxin, dan terlebih lagi, membuat Li Guanxin menjadi setengah mati. Li Guanxin pasti tidak akan punya muka untuk berpartisipasi dalam kejuaraan Tri Country sekarang, jadi bukankah Fang Lin akan langsung mengambil alih posisi Li Guanxin sebagai pilihan resmi? Setelah menyadari hal ini, banyak orang teringat akan pernyataan Fang Lin sebelumnya. Niatnya sejak awal bukanlah keberanian yang spontan, sebaliknya, ia memang berencana untuk mengambil alih posisi resmi Li Guanxin dan melaksanakannya. Hal ini menimbulkan situasi yang sulit bagi keluarga Li. Mereka seharusnya berada di sini karena Li Guanxin berpartisipasi dalam kejuaraan Tri Country. Namun sekarang, Li Guanxin tidak lagi memenuhi syarat, jadi apa yang masih mereka lakukan di sini? Pada saat ini, semua anggota keluarga Li tampak malu tak berdaya, bahkan beberapa tetua keluarga memasang wajah tegas, berharap mereka bisa meninggalkan tempat ini yang membawa aib bagi keluarga Li. Haha, keponakan muda Fang Lin telah mengalahkan Li Guanxin dan tentu saja menjadi pilihan resmi, kata Yang Jianyai. Mendengar ini, Fang Lin tampak puas. Namun, Li Guanxin yang tidak bisa bergerak begitu jengkel, dia hampir menjulurkan matanya. Li Guanxin tidak bisa menerima kekalahannya. Bagaimana dia bisa kalah telak? Mata rohnya bahkan belum digunakan secara maksimal, dan pedang berharga di tangannya bahkan belum memperlihatkan ketajamannya. Dia telah dikalahkan secara tiba-tiba. Itu adalah penghinaan yang sangat besar. Itu adalah kemenangan yang tidak adil. Bagaimana dia bisa dipertimbangkan untuk pemilihan resmi? Li Zhendong langsung menolak. Bab 454, menuju reruntuhan sekte langit virtual. Han Loyun tersenyum, tetapi faktanya tetap bahwa Fang Lin mengalahkan Li Guanxin. Tidak peduli apa yang kau katakan, kau tidak dapat mengubah fakta ini. Tepat sekali, karena Li Guanxin kalah dari Fang Lin, dia tidak bisa lagi menjadi peserta resmi. Fang Lin akan menggantikannya, kata Yang Jianyai, tidak memberi ruang bagi Li Zhendong untuk membantah. Li Zhendong benar-benar marah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bahkan belum berangkat dan posisi Li Guanxin sebagai peserta resmi sudah hilang. Li Guanxin, yang masih terbaring di tanah, juga merasakan kemarahan yang luar biasa dan terutama kemarahan. Jika Fang Lin tidak menggunakan racun, dia yakin dia bisa mengalahkannya. Karena keluarga Li tidak memiliki siapapun untuk ikut serta dalam turnamen Tri Nation, mereka tidak perlu menemani kita ke reruntuhan sekte langit virtual. Jika kalian ingin menonton turnamen, pergilah sendiri saja, Yang Jianyai menyatakan dengan agak kasar. Kata-kata ini membuat semua anggota keluarga Li yang hadir merasa malu. Semua orang marah dan tidak puas, tetapi lebih dari itu, mereka merasa tidak berdaya. Kali ini, keluarga Li benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri. Karena keluarga Li telah menjadi salah satu kekuatan hegemonik negara Qian, mereka tidak pernah dipermalukan seperti ini. Itu adalah aib dari atas ke bawah,
dan setiap orang dalam keluarga merasa sulit untuk menunjukkan muka. Hahaha, keluarga Li sebaiknya segera pulang saja. Sangat memalukan, bahkan tidak mendapat tempat di seleksi resmi. Mengapa harus pergi ke reruntuhan sekte langit virtual? Lebih baik pulang dan beternak babi. Semua orang yang hadir mengejek anggota keluarga Li, yang tidak berdaya untuk menanggapi. Saat ini, mereka hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin, setiap momen tambahan di sini adalah siksaan mental bagi mereka. Sayangnya, mereka belum bisa pergi sekarang. Li Guanxin masih terbaring di sana hampir tak bernyawa, dan mereka harus menunggu sampai masalah ini selesai sebelum mereka bisa pergi. Beberapa jam kemudian, Han Loyun menerima kabar bahwa Sekte Kabut Ungu telah menerima orang tua Fang Lin, yang tidak terluka kecuali sedikit ketakutan, dan telah menetap dengan baik di Sekte Kabut Ungu. Dengan wajah seperti air yang gelap, Li Zhendong berkata kepada Fang Lin, keluargamu aman sekarang. Sekarang giliranmu. Fang Lin mengangguk, berjalan mendekati Li Guanxin, dan menghunus belati. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Li Zhendong segera menjadi waspada dan mencoba menghentikan Fang Lin. Fang Lin menatapnya. Aku akan mengeluarkan racunnya. Apa kau ingin dia mati? Wajah Li Zhendong berkedut. Kau menghunus belati dan berkata kau sedang membuang racun. Siapa yang akan percaya itu? Fang Lin berkata dengan tidak sabar, jika aku ingin membunuhnya, aku sudah melakukannya sejak lama. Mengapa aku harus bersusah payah di depan semua orang? Li Zhendong menggertakkan giginya, berharap bisa menghancurkan Fang Lin dengan satu telapak tangan. Namun akal sehat menyuruhnya untuk bertahan. Jadi, Li Zhendong mundur beberapa langkah, memberi ruang tetapi tetap mengawasi Fang Lin, siap menyelamatkan Li Guanxin kapan saja. Fang Lin, memegang belati, berjalan mendekati Li Guanxin. Li Guanxin menatapnya, matanya penuh kebencian dan kedengkian. Jangan menatapku seperti itu. Kau sudah kalah dariku, kata Fang Lin sambil menyeringai. Ia hampir membuat Li Guanxin memuntahkan darah karena marah. Dengan itu, Fang Lin tidak membuang waktu lagi. Dia berjongkok dan membuat luka kecil di kedua pergelangan tangan Li Guanxin. Li Zhendong menyaksikan dengan jantung berdebar-debar, takut kalau Fang Lin akan berbuat curang. Setelah membuat sayatan, Fang Lin tidak melakukan gerakan apapun lagi dan mengembalikan belati itu ke dalam tasnya. Hanya itu, alis Li Zhendong berkerut, merasa seolah-olah dia telah ditipu. Semua orang memperhatikan Li Guanxin yang darahnya mengalir dari luka di pergelangan tangannya. Setelah beberapa saat, darah beku itu berhenti mengalir, digantikan oleh darah segar. Sementara itu, wajah Li Guanxin sedikit membaik. Dia tampak sangat lemah tetapi menunjukkan beberapa tanda pemulihan. Baiklah, dia tidak akan mati sekarang. Kita harus segera berangkat, kata Fang Lin sambil tersenyum. Li Guanxin berjuang untuk bangkit dari tanah, terhuyung-huyung dan hampir tidak mampu berdiri tegak. Matanya terpaku pada Fang Lin. Aku ingin pertandingan ulang. Li Guanxin meraung marah dan kesal. Fang Lin meliriknya, lihatlah dirimu sendiri. Apa yang akan kau lawan? Lebih baik cepat kembali dan pulih dari penyakitmu. Oh, aku lupa memberitahumu, racunnya belum sepenuhnya hilang. Dalam beberapa hari ke depan, kau akan mengalami sakit perut dan diare. Beberapa kali ke toilet dan kau akan baik-baik saja. Apa? Mendengar ini, Li Guanxin terkejut. Apakah dia akan mengalami efek samping? Li Zhendong pun hampir mengumpat keras, dengan marah berkata, kalau begitu buang saja semua racunnya sekarang, jangan coba-coba. Fang Lin mengangkat bahu, begitulah cara racun bekerja. Sisanya hanya bisa dikeluarkan olehnya sendiri. Li Guanxin ingin mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba ia merasakan gejolak di perutnya, diikuti oleh suara gemericik. Wajah Li Guanxin berubah jelek. Tanpa sadar dia mengatupkan kedua kakinya, menahan diri hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Sekilas, Li Zhendong tahu ini adalah efek samping yang disebutkan Fang Lin. Cepat, cepat, cepat. Bawa jenius keluarga Li ini ke toilet, kata Yang Jianye buru-buru sambil menyeringai. Pada akhirnya, keluarga kerajaan dan anggota Sekte Kabut Ungu menaiki perahu terbang emas dan menuju reruntuhan Sekte Langit Virtual, sementara anggota keluarga Li meninggalkan kota kekaisaran dalam keadaan malu. Sungguh memalukan. Tanpa peserta resmi, tidak ada gunanya bagi keluarga Li untuk pergi ke reruntuhan Sekte Langit Virtual. Kabar tentang rangkaian kejadian ini menyebar dengan cepat. Seluruh negeri kian tahu bahwa keluarga Li telah mempermalukan diri mereka sendiri hingga titik darah penghabisan. Bakat utama dari keluarga Li yang bermartabat, Li Guanxin,
direbut oleh Fang Lin, dan dia hampir dibunuh oleh Fang Lin. Tiba-tiba, keluarga Li menjadi bahan ejekan. Setiap kali seseorang menyebut keluarga Li, mereka akan tertawa sebentar. Bagaimanapun, keluarga Li telah kehilangan muka sepenuhnya, dan tidak ada cara untuk pulih. Setiap anggota keluarga Li sangat marah, ingin membunuh mereka yang mengejek keluarga Li. Sayangnya, semua orang di negara Qian menertawakan mereka. Bagaimana mungkin mereka semua bisa disingkirkan? Mengenai turnamen Tri Nation, keluarga Li sama sekali tidak berpikir untuk hadir. Apakah mereka masih merasa malu? Sementara itu, keluarga kerajaan dan anggota Sekte Kabut Ungu menaiki perahu terbang, menuju langsung dari negeri Qian menuju reruntuhan Sekte Langit Virtual. Han Xiaoxing masih belum menyusul, tetapi tampaknya dia dan beberapa anggota Sekte Kabut Ungu lainnya sedang menuju ke Sekte Langit Virtual dengan perahu terbang milik Sekte Kabut Ungu. Oleh karena itu, Yang Jianye dan yang lainnya tidak terlalu khawatir, selama dia tidak menunda urusan besar, kedatangan yang terlambat tidak menjadi masalah. Sekte Langit Virtual berada jauh dari negeri Qian, dan bahkan dengan kapal terbang cepat, mereka membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk melihat hamparan pegunungan yang tak berujung. Di bawah ini adalah reruntuhan Sekte Langit Virtual. Han Loyun menunjuk ke pegunungan yang terus-menerus di bawah dan berkata kepada Fang Lin. Fang Lin mengangguk, dia akhirnya akan menghadapi bakat terkuat dari kerajaan Meng dan negara Yun. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Sepertinya mereka sudah tiba lebih awal, Yang Jianye berkonsentrasi dan sepertinya telah melihat orang-orang dari kerajaan Meng dan negara Yun. Bab 455, Jenius Sejati. Perahu terbang emas itu perlahan turun. Berdiri di atas perahu terbang itu, mereka sudah bisa melihat reruntuhan Sekte Langit Virtual di bawahnya. Memang, tempat itu hanya bisa disebut reruntuhan. Yang terlihat adalah tembok-tembok yang rusak dan reruntuhan, dengan pepohonan dan rumput liar tumbuh di banyak tempat, menutupi sebagian reruntuhan asli Sekte Langit Virtual. Di tengah reruntuhan itu, terdapat ruang terbuka yang luas. Jika dilihat dari atas, tampak puncak gunung telah diratakan sehingga membentuk persegi besar. Banyak bangsawan dan murid Sekte Kabut Ungu yang datang ke Sekte Langit Maya untuk pertama kalinya merasa kagum. Itu benar-benar sekte kuno, meratakan puncak gunung, kemegahan yang luar biasa. Pada saat ini, di tanah terbuka itu, dua kelompok yang jelas-jelas terbagi telah berkumpul. Mereka tidak lain adalah mereka yang datang lebih awal dari negara Yun dan kerajaan Meng. Selain itu, di berbagai tempat di reruntuhan Sekte Langit Virtual, terdapat banyak pasukan dari 3 kerajaan bawah yang berkumpul untuk menyaksikan pertempuran, dan sejumlah besar pembudidaya bebas juga datang. Orang-orang dari negeri Qian akhirnya tiba, mereka agak terlambat kali ini. 2 negara lainnya sudah ada di sini beberapa lama, tapi negara Qian terlambat 2 hari. Namun, negara Qian tidak terlambat, hanya saja lebih lambat dari negara Yun dan kerajaan Meng. Di reruntuhan Sekte Langit Virtual, banyak orang tengah berdiskusi, sambil menunjuk ke arah perahu terbang emas milik negeri Qian yang perlahan turun. Orang-orang dari negeri Yun dan kerajaan Meng memperhatikan kapal terbang negeri Qian dengan mata dingin, dan terus mengamati siapa yang ada di kapal terbang itu. Kapal terbang itu tidak mendarat di alun-alun, tetapi di gunung rendah di dekatnya. Tidak jauh dari sana, ada 2 kapal terbang lainnya, yang jelas milik negara Yun dan kerajaan Meng. Ayo turun, ikuti aku untuk melihat siapa dari 2 negara lain yang datang. Kata Yang Jianye. Para bangsawan mengikutinya di belakangnya, dan para anggota Sekte Kabut Ungu mengikuti Han Loyun menuju alun-alun di puncak gunung. Sepanjang perjalanan, banyak prajurit yang datang untuk menyaksikan pertempuran menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang negeri Qian, khususnya kepada Han Loyun dan Yang Jianye yang memimpin jalan. Bagaimanapun, baik Han Loyun maupun Yang Jianye, keduanya dianggap sebagai guru besar di 3 kerajaan bawah, dan mereka berdua memiliki pengaruh besar. Mereka dapat digambarkan sebagai tokoh besar yang dapat menimbulkan kegemparan di 3 kerajaan bawah. Sekalipun sebagian pendekar itu berasal dari kerajaan Meng dan sebagian lagi dari negeri Yun, mereka tetap menghormati Han Loyun dan Yang Jianye dari lubuk hati mereka. Ketika mereka mencapai puncak, orang-orang dari negara Yun dan kerajaan Meng telah menunggu lama. Kompetisi akbar 3 negara memang merupakan acara paling akbar di 3 kerajaan bawah, dan orang-orang yang memimpin tim dari kedua negara ini juga merupakan kekuatan utama masing-masing. Yang Jianye, Han Loyun, mengapa hanya kalian berdua yang memimpin tim kali ini? Di mana Li Zhendong? Seorang lelaki tua berjubah putih dari negara Yun bertanya. Tetua itu tampak sangat ramah,
dengan senyum di wajahnya, jubah putihnya tak bernoda, dan di belakangnya ada sekelompok orang yang juga berpakaian putih. Kali ini, tidak satu pun dari 3 kandidat dari negara Qian berasal dari keluarga Li, jadi Li Zhendong tentu saja tidak akan datang. Yang Jianye berkata, dan menundukkan tinjunya ke arah tetua berjubah putih itu. Yang Xuan Feng berbisik kepada Fang Lin, penatua ini adalah He Qianyan, master sekte dari sekte kabut di negara Yun. Kekuatannya tak terduga. Fang Lin mengangguk, dia tidak tahu banyak tentang kekuatan dan petinggi negeri Yun dan kerajaan Meng. Mendengar perkataan Yang Jianye, orang-orang dari negara Yun dan negara Meng agak terkejut. Mereka mengira akan ada seseorang dari keluarga Li yang datang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Li di antara 3 kandidat di negara Qian. Dalam kompetisi sebelumnya di antara 3 kerajaan, keluarga Li dari negara Qian tidak pernah absen. Tuan-tuan sekalian, saya ingin tahu 3 orang berbakat dari negara Qian mana yang akan berpartisipasi kali ini. Mari kita lihat juga. Seorang wanita centil berkata sambil tersenyum tipis. Dia tidak tampak muda, dia mungkin berusia sekitar 30 tahun, berpakaian provokatif dan tampak sangat menggoda. Di belakangnya ada sekelompok murid yang bangga. Wanita ini adalah Mu Hongchen, pemimpin sekte Black Yin Sect dari kerajaan Meng. Dia sangat tangguh dan telah menyebabkan banyak masalah bagi banyak kekuatan di negara Qian. Kata Yang Xuan Feng. Fang Lin memandang Mu Hongchen, memang, dia memiliki aura duniawi yang kuat. Hehe, tamu-tamu terhormat dari negeri Yun dan kerajaan Meng juga harus bersikap terbuka dan jujur, mari kita lihat. Han Loyun bercanda. Seorang pria parubaya berjubah naga ungu emas dari negara Yun berkata, kami sudah tiba di sini dan kalian masih menyembunyikan sesuatu. Kami di negara Yun selalu meremehkan taktik semacam itu. Setelah berkata demikian, lelaki parubaya itu melambaikan tangannya, dan dari sisi negeri Yun, 2 orang pria dan seorang wanita maju ke depan. Zhao Senji dari keluarga kerajaan negara Yun akan berpartisipasi dalam kontes dan juga putra sulungku. Pria parubaya itu berkata, dia adalah kaisar negara Yun saat ini, Zhao Zhenlong. Saat suara Zhao Zhenlong mereda, salah satu pemuda dan pemudi dari negara Yun melangkah maju. Penampilannya agak mirip dengan Zhao Zhenlong. Dia tidak tampan, tetapi sikapnya tenang dan tatapannya tajam, tetapi tidak terbuka. Junior Zhao Senji memberi hormat kepada tetua Yang dan Master Sekte Han. Zhao Senji menundukkan tinjunya, memberi hormat kepada Han Loyun dan Yang Jianye dengan cara yang pantas untuk generasi muda. Anggota masing-masing keluarga kerajaan hanya menyapa kaisar negara mereka sendiri dengan sebutan yang mulia, dan kaisar negara lain dengan sebutan yang lebih tua. Ini adalah aturan tidak tertulis. Pangeran Zhao terlalu sopan, sudah beberapa tahun berlalu, dan Anda semakin mirip dengan Yang Mulia ayah Anda. Yang Jianye berkata dengan ringan, tanpa terlalu banyak pujian. Han Loyun hanya mengangguk sambil tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi. Zhao Senji kembali ke kelompok bertiga, tidak rendah hati maupun sombong, ekspresinya tampak tenang dan santai. Fang Lin mengamati Zhao Senji secara diam-diam. Ketika dia berada di menara Tiang Pil, Zhao Senkong memang tidak berbohong kepadanya. Di antara para pesaing negara Yun untuk kompetisi besar 3 negara, memang ada seorang pria bernama Zhao Senji. Yang Xuan Feng juga melihat ke arah Zhao Senji. Sebagai pangeran dari negara Qian, dia tentu saja memiliki permusuhan besar terhadap Zhao Senji, pangeran dari negara Yun. Ketua Sekte Kabut, He Qianyan, melangkah maju dan tertawa. Sekte kabut kita hanya memiliki 1 murid tidak berguna yang ikut berpartisipasi. Saat dia berbicara, seorang pemuda kurus yang berdiri di samping Zhao Senji maju ke depan, membungkuk kepada Han Loyun dan Yang Jianye. Chen Wu yang junior memberi hormat kepada kedua tetua. Meskipun Chen Wu dari Sekte Kabut tampak lemah, ada aura berbahaya dalam setiap gerakannya. Setelah Chen Wu melangkah mundur, satu-satunya wanita di antara ketiganya maju dan memperkenalkan dirinya, Junior Liu Yin, seorang kultivator bebas dari negeri Yun, memberi hormat kepada kedua tetua. Mendengar ini, anggota keluarga kerajaan dan orang-orang dari Sekte Kabut Ungu semuanya sedikit terkejut. Bahkan Yang Jianye dan Han Loyun sedikit mengernyit. Seorang kultivator lepas. Wanita ini benar-benar seorang kultivator lepas. Menjadi seorang kultivator lepas tetapi mampu mewakili negara Yun dalam kompetisi besar, dan dia bahkan menjadi salah satu pilihan utama. Implikasi di balik ini tentu saja tidak sederhana. Bab 456, bukankah ini Fang Lin? Sepanjang sejarah turnamen 3 kerajaan,
Nampaknya tidak ada satupun penggarap lepas yang pernah terpilih untuk berpartisipasi secara resmi karena, secara umum, kemampuan mereka lebih rendah dibandingkan dengan para jenius dari kekuatan besar. Niscaya, ada pula beberapa orang bertalenta di antara para kultivator bebas, tetapi karena kurangnya sumber daya dan bimbingan dari yang kuat, mereka selalu kalah dengan para jenius dari kekuatan yang lebih besar. Ini bukan tentang meremehkan para penggarap lepas, ini hanya menyatakan fakta. Umumnya, penggarap lepas hampir tidak bisa tampil di pusat perhatian. Bukan berarti tidak ada penggarap lepas yang menonjol, mereka hanya sedikit dan jarang. Wanita ini, bernama Liu Wuyin, seorang kultivator bebas, benar-benar dapat mewakili negara Yun di turnamen 3 kerajaan. Ini sungguh menakjubkan. Apakah negara Yun sudah gila? Bagaimana mungkin mereka membiarkan seorang kultivator lepas berpartisipasi? Mungkinkah negara Yun telah menolak sampai-sampai mereka bahkan tidak dapat menemukan kandidat yang tepat dan harus membiarkan seorang kultivator lepas datang untuk mengisi nomor tersebut? Tidak ada yang berpikir seperti itu. Negara Yun tidak pernah mengalami kemunduran. Bahkan dalam konferensi pemurni pil sebelumnya, negara Yun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak diragukan lagi, negara Yun masih yang terkuat di antara 3 kerajaan bawah. Negeri Yun pastinya memiliki banyak sekali jenius bela diri, tetapi Liu Wuyin ini, yang ikut serta dalam perbandingan dengan 3 kerajaan sebagai seorang kultivator bebas, hanya dapat dijelaskan oleh fakta bahwa kekuatannya sangat mencengangkan dan dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk memegang posisi ini. Meskipun Liu Wuyin adalah seorang kultivator lepas, dia adalah salah satu tuan muda terbaik di negara Yun. Sekarang, aku telah mengangkatnya sebagai putri angkatku. Dia adalah putri negara Yun dengan nama keluarga yang berbeda, kata Zhao Zhenlong. Liu Wuyin tetap tenang dan tampak sangat damai. Wajahnya tidak terlalu cantik, tetapi memiliki estetika yang unik, halus dan tenang. Fang Lin menatap Liu Wuyin beberapa kali lagi. Wanita ini memberinya perasaan yang tidak biasa. Tidak buruk, puji Master Sekte Han singkat. 3 orang jenius dari negara Yun telah muncul. Baik itu Zhao Senji, Sang Pangeran, Chen Wu, seorang murid dari Sekte Kabut, atau Liu Wuyin, seorang kultivator lepas, semuanya adalah orang-orang jenius di antara para jenius. Tidak seorang pun berani meremehkan mereka. Orang-orang ini, di antara kekuatan besar manapun dari 3 kerajaan bawah, adalah para ahli jenius yang paling hebat. Dengan berkumpulnya mereka di sini, jelaslah betapa kuatnya negara Yun. Hehe, setelah memperkenalkan 3 orang jenius kecil dari negeri Yun, sekarang saatnya memperkenalkan orang jenius kita dari kerajaan Meng, kata Mu Hongchen, pemimpin sekte dari sekte Black Yin di kerajaan Meng, dengan senyum yang sangat menawan. Pada saat yang bersamaan, 3 orang dari kerajaan Meng melangkah maju, 2 pria dan seorang wanita. Wanita itu sangat cantik, melampaui Liu Wuyin berkali-kali lipat dalam hal kecantikan saja. Junior Yuxin, murid sekte Black Yin, memberi hormat kepada kedua senior. Wanita itu tersenyum menawan dan menyapa Master Sekte Han dan Yang Jianye dengan membungkuk. Saat dia membungkuk, sebagian besar kulit putih di dadanya terekspos, menyebabkan jantung banyak pria muda dan bersemangat berdebar kencang. Fang Lin tertawa, wanita bernama Yuxin ini, bahkan tanpa memperkenalkan dirinya, sudah dapat ditebak berasal dari Sekte Black Yin. Gaya berpakaiannya dan pesonanya yang menggoda sama seperti Mu Hongchen, seolah-olah keduanya diukir dari cetakan yang sama. Yuxin mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis kepada keluarga kerajaan dan anggota Sekte Kabut Ungu, menyebabkan beberapa pria menjadi linglung. Mu Hongchen, apakah muridmu sama sepertimu, begitu gemar menggunakan skill pesona, tanya Master Sekte Han sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata ini, banyak orang langsung tersadar. Mereka pikir Yuxin cukup berani mengeluarkan jurus jimat di hadapan begitu banyak orang yang menonton. Haha, Master Sekte Han bercanda. Tidak ada keterampilan pesona seperti itu. Hanya saja beberapa orang tidak dapat menjaga pikiran mereka tetap jernih dan terhanyut oleh kecantikan muridku, kata Mu Hongchen dengan nada meremehkan. Mendengar ini, anggota Sekte Kabut Ungu dan keluarga kerajaan memerah karena malu. Memang, mereka agak tertarik pada Yuxin. Namun, tidak mengherankan, wanita itu begitu cantik dan pakaiannya begitu memukau. Mereka semua adalah pria muda, dan wajar saja jika mereka agak bersemangat. Rubah bau. Yang Yanyu, seorang anggota keluarga kerajaan yang datang bersama, membisikkan sepatah kata dan wajahnya penuh dengan kebencian dan penolakan terhadap Yuxin. Fang Lin menatapnya dan bercanda berkata,
apakah kamu iri karena dia lebih cantik dan memiliki dada yang lebih besar darimu? Orang-orang di sekitar mereka mengernyitkan sudut mulut mereka. Hanya Fang Lin, si aneh ini, yang berani bercanda dengan putri dakian seperti ini. Yang Yanyu sangat frustrasi dan melotot tajam ke arah Fang Lin, dasar kau tak tahu malu. Fang Lin memutar matanya dan mengabaikannya karena dia terus memanggilnya mesum. Selain Yuxin, dua individu lain dari kerajaan Meng juga memiliki latar belakang yang mengesankan. Yang satu adalah Meng Langtian, putra kekaisaran tertua dari kerajaan Meng, dan yang lainnya adalah Huang Haoshan, jenius teratas dari keluarga Huang, yang merupakan keluarga teratas di kerajaan Meng. Adapun Meng Long, kaisar kerajaan Meng, dan Huang Rulong, kepala keluarga Huang, mereka juga secara alami menjadi pemimpin tim kerajaan Meng kali ini. Dengan cara ini, para jenius dari negara Yun dan negara Meng telah muncul, dan tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Bahkan, tidak ada seorang pun yang dapat ditemukan yang sedikit lebih lemah. Mereka semua tampak sangat kuat. Kecuali Liu Wuyin, 5 lainnya berasal dari kekuatan besar. Yang Jianye, sudah waktunya bagi kita untuk bertemu dengan bakatmu dari negeri Qian, kan? Kata Huang Rulong, kepala keluarga Huang, suaranya menggelegar dan penuh vitalitas. Semua orang di negara Yun dan kerajaan Meng juga melihat ke arah negara Qian, ingin melihat orang macam apa yang dibawa negara Qian kali ini. Meskipun mereka bisa menebak 1 atau 2 orang, tidak satu pun dari mereka yang terbukti. Yang Jianye mengangguk dan bertukar pandang dengan Master Sekte Han, lalu memberi isyarat kepada Yang Xuanfeng dan Fang Lin untuk maju ke depan. Apakah hanya ada 2 orang di negara Qianmu? Di mana yang lainnya? Melihat hanya 2 orang yang melangkah maju, banyak orang yang mengungkapkan kebingungan. Ada satu lagi, yang sedang dalam perjalanan, jawab Master Sekte Han sambil tersenyum. Mendengar ini, para tokoh kuat dari negara Yun dan kerajaan Meng sedikit mengernyitkan dahi. Apa yang sedang dipertaruhkan negara Qian? Jika mereka datang, mengapa tidak bersatu? Mengapa harus berpisah dulu baru menyusul? Apa yang sedang terjadi? Tidak heran mereka terlalu banyak berpikir. Negara Qian agak tidak biasa kali ini. Keluarga Li, yang diharapkan datang, tidak ada di sini, dan saat ini, hanya 2 orang yang muncul secara resmi. Mereka tidak tahu siapa orang ketiga itu. Ini memang agak aneh. Pada saat ini, semua orang hanya bisa fokus pada 2 orang di depan mereka, tetapi ketika mereka melihat keduanya, ekspresi orang-orang di negeri Yun dan kerajaan Meng berubah. Fang Lin, bagaimana mungkin itu dia? Ya dewa, bukankah dia seorang penyuling pil? Apa yang terjadi? Mengapa seorang penyuling pil ikut serta dalam turnamen 3 kerajaan? Negeri Yun dan kerajaan Meng dipenuhi dengan seruan, semuanya mengenali Fang Lin dan memiliki berbagai keraguan terhadapnya. Mereka tidak punya pilihan lain. Setelah konferensi pemurni pil, nama Fang Lin cukup terkenal di 3 kerajaan bawah. Hampir semua orang mengenali jenius terbaik di bidang Tao alkimia ini. Namun siapakah yang menyangka bahwa ahli alkimia ini akan ikut serta dalam turnamen 3 kerajaan? Bab 457, ikutlah denganku. Fang Lin memasang ekspresi aneh, ada apa? Siapa yang memutuskan bahwa seorang alkemis tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen 3 kerajaan? Apakah ada aturan seperti itu? Ketika yang lain mendengarnya, mereka terdiam. Tentu saja, tidak ada aturan seperti itu. Akan tetapi, meskipun prestasi Fang Lin dalam alchemy Tao sangat memukau, turnamen 3 kerajaan tidak berfokus pada alkimia, tetapi pada seni bela diri. Sebagai seorang pemurni pil yang seharusnya mencurahkan sebagian besar energinya untuk alkimia, bagaimana ia bisa mencapai prestasi tinggi dalam seni bela diri? Apakah negara Qian sudah kehabisan orang? Bahkan seorang alkemis pun dapat berpartisipasi dalam turnamen 3 kerajaan. Seseorang dari negara Yun mencibir. Tampaknya, negara Qian sedang mengalami kemunduran. Bukan hanya salah satu penantang mereka seorang alkemis, tetapi yang lainnya bahkan belum datang. Diragukan ada penantang ketiga, seseorang dari kerajaan Meng mencemooh. Beberapa tokoh berpengaruh dari negara Yun dan Meng juga melirik Fang Lin dengan aneh. Bahkan mereka penasaran bagaimana Fang Lin berhasil lolos ke turnamen 3 kerajaan. Benarkah seperti yang diasumsikan semua orang? Seni bela diri negara Qian telah menurun, dan kejeniusan mereka telah memudar, sehingga seorang alkemis seperti Fang Lin dapat menduduki posisi penting. Yang Xuanfeng, yang berdiri di samping Fang Lin, merasa putus asa.
Bisakah seseorang memperhatikannya juga? Dia adalah putra kekaisaran tertua dari kerajaan Dakian dan juga salah satu pesaing dalam turnamen tiga kerajaan. Mengapa tidak ada yang memperhatikannya? Faktanya, bukan karena tidak ada seorang pun yang memperhatikan Yang Xuanfeng, melainkan kehadiran Fang Lin yang tiba-tiba telah menarik perhatian banyak orang kepadanya. Jadi kamu adalah Fang Lin, putra kesembilanku yang tidak berguna kalah darimu, dan kamu bahkan berani mencuri tas istana 9 miliknya di Menara Tiang Pil. Zhao Zhenlong, Kaisar Negara Yun, berbicara dengan nada dingin. Semua orang terkejut mendengar kata-katanya, bahkan anggota Sekte Kabut Ungu dan keluarga kerajaan negeri Qian memandang Fang Lin dengan rasa penasaran. Wah, dia bahkan mencuri tas istana 9 dari Zhao Shenkong, pangeran ke-9 dari negara Yun, di dalam Menara Tiang Pil. Dia benar-benar pemberani dan berani. Orang-orang dari negara Yun sekarang jelas menganggap Fang Lin sebagai musuh. Fang Lin telah menang di majelis alkemis, mengalahkan banyak jenius alkimia dari negara Yun, termasuk Zhao Shenkong. Bahkan tas istana 9 milik Zhao Shenkong telah dicuri oleh Fang Lin, yang tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar bagi seluruh negara Yun. Pada saat itu, salah satu dari 3 perwakilan negeri Yun, Zhao Shenji, sedang melotot ke arah Fang Lin dengan tatapan tajam. Fang Lin menggaruk hidungnya dan tertawa canggung, itu semua sudah berlalu, kenapa diungkit-ungkit lagi? Seorang alkemis biasa berani mengikuti turnamen tiga kerajaan. Sungguh lelucon, ejek Huang Rulong dengan nada meremehkan. Fang Lin menatap Huang Rulong dengan cemberut, Anda harus berhati-hati dengan kata-kata Anda, Tuan. Apakah Anda meremehkan para alkemis? Huang Rulong menyeringai, Nak, kau tahu siapa aku? Beranikah kau berbicara seperti itu padaku? Fang Lin menggelengkan kepalanya, tidak peduli siapapun kamu boleh meremehkanku, tetapi tidak pada alkemis. Sebagai anggota aliansi Pil, aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkan sesama alkemis. Mendengar perkataannya, wajah Huang Rulong berubah, dan dia berkata dengan tegas, teman, jangan berasumsi bahwa dengan menuduhku itu akan membantu. Aku belum pernah bertemu junior yang sombong sepertimu. Fang Lin mendengus, sambil menempelkan lencana alkemisnya di dadanya. Pada titik ini, jika aku hanya mengucapkan sepatah kata saja, setiap alkemis dari aliansi Pil akan mengetahui ketidakhormatanmu terhadap para alkemis. Kau tahu betul konsekuensinya. Kurang ajar. Banyak orang dari keluarga Huang langsung berteriak, mata mereka menatap tajam ke arah Fang Lin. Wajah Huang Rulong semakin pucat, hatinya dipenuhi amarah. Ia geram dengan tindakan provokatif Fang Lin di depan umum. Akan tetapi, Huang Rulong menahan diri dari tuduhan ceroboh sekarang, terutama yang menyangkut rasa tidak hormat terhadap para alkemis, atau jika berita seperti itu disebarkan oleh Fang Lin, ia sebaiknya lupa bergaul dengan para alkemis dari aliansi Pil di masa mendatang. Biasanya, para alkemis sangat sombong. Meskipun Huang Rulong tidak bermaksud menyinggung para alkemis, ucapannya akan sulit diterima oleh para alkemis. Anak muda, kau sungguh mengagumkan. Kau menarik perhatianku, ancam Huang Rulong, tetapi hanya itu yang bisa ia katakan. Tuan Huang, Anda adalah seorang tetua yang dihormati, menunjukkan kemarahan kepada seorang junior tidaklah pantas, bukan? Han Loyun berkata sambil tersenyum. Namun, seringainya mengandung sedikit peringatan. Huang Rulong mendengus namun tidak berkata apa-apa lagi. Melihat ini, banyak orang memandang Fang Lin dengan rasa kagum yang berbeda. Dia tampak seperti landak, siap menusuk siapapun jika ada yang tidak setuju. Bahkan orang seperti Huang Rulong pun merasa dirugikan olehnya. Hehe, aku suka adik laki-laki yang nakal dan berlidah tajam sepertimu. Bagaimana pendapatmu tentang bergabung dengan Sekte Black Yinku? Kami punya banyak adik perempuan yang cantik, kata Mu Hongchen, sambil mendekati Fang Lin. Dia membelai pipi Fang Lin dengan bercanda sambil bertanya. Fang Lin sama sekali tidak merasa malu. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak, menurutku tuanmu lebih menarik. Mulut Yang Xuanfeng berkedut saat mendengar itu. Dia merasa ingin menjaga jarak dari Fang Lin. Apakah dia sudah gila? Beraninya dia menggoda Mu Hongchen, sosok yang sangat bergengsi. Apakah dia tidak menghargai hidupnya? Yang lain juga tercengang. Fang Lin benar-benar berani. Apakah Mu Hongchen seseorang yang bisa dia goda begitu saja? Mesum, gerutu Yang Yanyu, yang berdiri di tengah para bangsawan dengan suara pelan. Dia melirik Mu Hongchen yang penuh lalu kenyah sendiri, menggertakkan giginya karena frustrasi. Hehehehe, kamu menghibur, aku semakin menyukaimu. Mu Hongchen menoleh ke Han Loyun dan berkata,
Bagaimana dengan ini, Master Sekte Han, berikan dia padaku. Mu Hongchen mengusulkan sesuatu yang tidak terpikirkan. Melepas Fang dari Sekte Kabut Ungu dan menjadikannya bawahan. Ini bukan lelucon. Mu Hongchen punya cara unik untuk mengenali bakat. Dia melihat bahwa Fang Lin adalah seorang jenius yang memiliki potensi tak terbatas. Bukan hanya alkimia, dia juga ahli dalam seni bela diri. Oleh karena itu, Mu Hongchen mempertimbangkan usulan itu dengan serius. Jika orang berbakat seperti itu bergabung dengan Sekte Black Yin miliknya, di masa depan, dia pasti akan menjadi aset yang kuat bagi sektenya dan membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Tetap tenang, Han Loyun berkata, jika Fang Lin setuju, dia bebas pergi bersamamu. Mendengar kata-kata itu, Mu Hongchen tersenyum lebar, tangannya yang seperti batu giok membelai pipi Fang Lin dengan santai. Sayang, pemimpin sektemu telah memberikan persetujuannya. Ikutlah denganku, aku berjanji akan menunjukkan kepadamu kenikmatan paling mempesona di dunia. Godaan dan sanjungan yang tak tahu malu itu menimbulkan kehebohan di antara para penonton. Banyak yang iri dengan posisi Fang Lin. Jika dia benar-benar bergabung dengan Sekte Black Yin, yang memiliki banyak pengikut perempuan, dia pasti akan ditakdirkan untuk hidup penuh kenikmatan.